Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa teratur kepada zat yang maha mengatur, yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur, yang menjadikan seluruh alam semesta senantiasa teratur dan terukur. Jadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah pemimpin yang adil dan jujur. Semoga kita semua senantiasa menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur, yang semoga dengan rasa syukur itu senantiasa menjadikan kita hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang mengeluarkan manusia dari dunia yang kelam menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa dan menikmati saprahan sahabat permata, berbagi kisah dan teladan, menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di acara saprahan sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Pada episode hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema, kukira tapi ternyata. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini diawali dengan sebuah surah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 216, yang menerangkan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita, dan sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa ternyata dalam kehidupan ini terdapat beberapa hal yang kita anggap tidak baik, namun justru ternyata itu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Namun boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sahabat permata yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan ayat di atas, maka ada sebuah kisah menarik yang semoga dapat kita jadikan sebagai sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Kisah ini menceritakan tentang kisah seekor siput dan seekor kakak. Dikisahkan bahwa ada seekor siput yang selalu memandang sinis terhadap katak. Lama-kelamaan, karena sering dianggap dan dipandang sinis oleh si siput, maka si katak pun kehilangan kesabaran dan berkata kepada siput, "Wahai siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya dan senantiasa memandang saya dengan pandangan sinis seperti itu?" Maka si siput pun menjawab, "Wahai katak, kalian adalah kaum katak yang mempunyai 4 kaki dan bisa melompat. Sedangkan saya harus membawa cangkang yang amat berat ini untuk merangkak di tanah dan hanya mampu berjalan dengan pelan." Lantas si katak menjawab kepada siput, "Wahai siput, ketahuilah bahwa setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja engkau hanya melihat kegembiraan saya, tetapi engkau tidak pernah melihat
penderitaan dari kami, warga kata. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah percakapan mereka berdua tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembelajaran yang berharga dan nyata di depan si siput yang sedang merasa bahwa apa yang dia miliki merupakan suatu beban dalam kehidupannya. Dan seketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka berdua. Maka si siput dengan secepat kilat memasukkan badannya ke dalam cangkangnya. Sedangkan katak setelah berusaha untuk menghindar, dia tetap dimangsa oleh si elang. Melihat kejadian tersebut, maka akhirnya si siput pun menyadari bahwa ternyata cangkang yang dimilikinya selama ini, yang dianggapnya, yang dia kira sebagai sebuah kelemahan dan beban dalam hidupnya, ternyata tidaklah demikian adanya. Bahkan beban yang dianggapnya tersebut merupakan sebuah kelebihan yang harus ia syukuri dan menjadi penyelamat dalam kehidupannya pada saat ia diserang oleh Allah. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, dari kisah singkat di atas, maka harus kita pahami dan kita sadari bahwa dalam kehidupan ini, kita harus mampu meyakinkan diri kita bahwa nikmatilah setiap episode kehidupan kita. Kita tidak perlu membandingkan episode kehidupan kita dengan episode kehidupan yang orang lain dapatkan. Keiri hatian dan kedengkian kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain justru akan menghambat perubahan, perkembangan, dan perbaikan dalam diri kita. Ketahuilah bahwa rezeki tidak selalu berupa emas, tidak selalu berupa permata, ataupun uang yang banyak dan melimpah. Bukan pula saat kita mempunyai rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, dan bisa pergi kemanapun dengan mobil yang kita miliki, dengan kendaraan terbaik yang kita miliki. Namun, ketahuilah bahwa rezeki sejatinya adalah apapun yang dapat kita syukuri sebagai wasilah hadirnya ketaatan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya bukanlah kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, namun sebaliknya, bersyukurlah yang akan menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika engkau bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun sebaliknya jika engkau mengingkari atau kufur terhadap nikmatku maka pasti azabku amatlah berat. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah yang sederhana ini mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap dan segala potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yakinlah setiap potensi yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kelebihan dan sesuatu yang terbaik dan terindah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha adil terhadap hamba-hambanya. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di saprahan berikutnya. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan.